Alkisah, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan Qobat Syahril yang megah dan mewah. Raja yang memimpin kerajaan itu bernama Raja Indra Bungsu. Ia adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan adil dalam bertindak. Rakyat di negeri Qobat Syahril hidup dengan aman, bahagia, dan sentosa. Karena sang raja selalu memperhatikan mereka. Sang raja memiliki istri juga baik hati dan parasnya sangat cantik. Kecantikannya sangat termasyhur sehingga ke mancanegara. Wanita itu bernama Putri Siti Kendi. Tak hanya baik hati, ia juga kerap mengatur kegiatan kemasyarakatan. Maka dari itu, ia sangat dekat dengan rakyat. Para rakyat sangat menyukainya. Meski telah hidup makmur dan sejahtera, kebahagiaan Raja Indra Bungsu dan istrinya belum lengkap. Pasalnya, mereka tak kunjung memiliki momongan. Wahai Adinda, sudah lama kita hidup berumah tangga dan banyak yang sudah kita miliki. Namun ada hal yang membuat Kanda cemas, Dinda. Kanda memikirkan seorang putra mahkota sebagai ahli waris kerajaan ini. Kakanda, sebenarnya Dinda pun sudah memikirkan hal itu. Apa yang harus kita lakukan, Kanda? Dinda pun sudah meminta tolong kepada tabib, tetapi Dinda belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Setelah berpikir cukup lama, sang raja akhirnya memutuskan untuk bertanya pada penasihat kerajaan yang terkenal pandai dalam ilmu agama. Penasihat kerajaan itu meminta raja dan permaisuri membaca doa kunut. Selama beberapa waktu, raja permaisuri berdoa. Mereka memohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa agar permaisuri segera memiliki momongan. Silakan untuk mengikuti bacaan doa kunut saya oleh Baginda Raja dan Baginda Ratu. Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdini fiman hadait, wa atini fiman afait, wa atini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa atini fiman tawallait, wa barik li fiman afait, wa barik li fiman afait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadhillu man walayt, innahu la yadhillu man walayt, tabarakta rabbana wa ta'alait, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah. Setelah genap 9 bulan, Siti Kendi ternyata melahirkan 2 orang anak kembar laki-laki yang sangat tampan. Raja Indra Bungsu menamai mereka Pangeran Syahperi dan Pangeran Indra Bangsawan. Meski kembar, Pangeran Syahperi lahir terlebih dahulu, sehingga ia merupakan kakak dari Pangeran Indra Bangsawan. Maka kedua putra Baginda mencapai usia 7 tahun dan diperintahkan untuk pergi dan belajar pada Mu'alim Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf. Tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Mereka juga belajar silat bersama Mu'alim Sufyan. Gimana gurunya? Oh, siapa? Oh, ini Pak gurunya.
Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua itu sama-sama gagah. Pada suatu malam, Raja Indra Bungsu bercerita pada kedua anak tampannya. Anakku, semalam ayahanda bermimpi. Dalam mimpi itu, ayah sedang berkuda. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang tampan. Ia membawa buluh perindu bunyi alat tiup dari bambu yang membuat hati ayah terasa tentram. Ayah sangat ingin memiliki buluh perindu itu, tapi ia tidak memberikannya pada ayah. Ia malah berkata kalau siapapun yang bisa menemukan buluh perindu itu, maka ialah yang akan menjadi raja. Oleh karena itu, bisakah kalian mencari buluh perindu untuk ayah? Yang berhasil menemukannya akan ayah pilih sebagai pengganti ayah. Baiklah ayah, kami akan memenuhi keinginanmu. Setelah sekian lama berjalan, tibalah ia di suatu negeri yang sangat luas. Negeri itu sangat indah, bermacam-macam pohon dan bunga tumbuh di sana. Ia lalu melihat sebuah rumah dan memutuskan untuk mengunjunginya. Namun rumah itu tampak sepi. Pangeran Syahbay lalu mengintip ke setiap sudut jendela itu, lalu ia melihat seorang perempuan yang tampak terikat tali. Siapa yang tega mengikatmu dan siapa namamu? Terima kasih Tuhan telah menyelamatkanku. Namaku Dewi Ratnasari. Aku berasal dari kerajaan Asikin. Negeri tersebut telah hancur oleh seorang raksasa dengan sosok berbadan besar dan yang telah mengikatku. Aku akan membunuh raksasa itu. Ini raksasanya. Aku akan membunuhnya. Di sisi lain, Pangeran Indra Bangsawan juga selamat. Setelah badai topan itu, ia terdampar di balik batu. Ia juga mencari kakaknya, tapi tak kunjung bisa bertemu. Akhirnya, ia berjalan seorang diri ke arah barat. Ia lalu melihat sebuah rumah kecil dan menghampirinya. Sampainya di depan pintu, ia bertemu dengan seorang nenek. Apa tujuanmu datang kemari anak muda? Siapa namamu? Namaku Indra Bangsawan. Aku bisa sampai ke sini karena aku tersesat untuk mencari adikku dan bulu perindu. Baiklah cucuku, kamu sebenarnya telah sampai di negeri Lorong Anta. Lantas, kenapa kamu mencari bulu perindu? Harus aku penuhi dulu. Aku sangat ingin membawa pulang bulu perindu itu. Sebenarnya aku adalah orang satu-satunya yang memiliki bulu perindu. Namun, aku tidak bisa menyerahkannya begitu saja padamu. Apakah ada syarat yang harus aku penuhi dulu, Kek? Aku sangat ingin membawa pulang bulu perindu itu. Aku akan menyerahkannya kepadamu jika kau bisa mengalahkan raksasa yang ada di negeri Antah Berantah. Jika kau bisa menyelamatkan rakyat di sana, aku akan memberikan bulu perindu ini. Sang nenek menceritakan bahwa negeri itu dipimpin oleh Raja Kabir. Karena raksasa terus mengganggu, Raja Kabir sampai membuat sayembara. Siapapun yang berhasil mengalahkan raksasa, maka ia akan menjadi suami putrinya, Dewi Kemalasari. Pangeran Indra Bangsawan menyetujui perintah sang nenek. Saat hendak berangkat ke Antah Berantah, sang nenek membekalinya seekor kuda yang sangat kuat. Nah, kuda ini yang akan membantumu dalam perjalanan. Untuk mengalahkan raksasa, gunakanlah panah milikmu. Baik, Kek. Terima kasih. Doakan aku untuk mengalahkan raksasa itu. Kemudian, Pangeran Indra Bangsawan memulai perjalanannya menuju negeri Antah Berantah sendirian. Sesampainya di negeri itu, anak-anak raja menghadangnya. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya hendak membantu melawan sang raksasa. Tunggu, kami tahu tujuanmu kemari adalah untuk mengalahkan raksasa. Kami akan membantumu untuk mengalahkan raksasa.
Tak berserang lama, datanglah raksasa yang menyerang antah berantah. Para pasukan kerajaan antah berantah dibantu oleh pasukan dari anak Raja Sembilan pun beraksi. Namun raksasa itu sangat kuat. Beberapa pengawal mulai jatuh tersungkur. Dengan ilmu perang yang ia punya, Indra Bangsawan langsung menyerang raksasa dengan panah-panahnya. Ia sangat gagah dan tangguh. Akhirnya raksasa itu berhasil ia bunuh. Para pasukan perang pun bersorak-serai, mereka sangat berbahagia. Mengetahui hal tersebut, Raja Kabir pun langsung menemui Pangeran Indra Bangsawan. Mengetahui hal tersebut, Raja Kabir pun langsung menemui Pangeran Indra Bangsawan. Siapakah gerangan dirimu, hai pemuda? Tepat sekali kau dalam bertarung. Dan hamba adalah itu Bangsawan. Hamba berasal dari negeri Kobat Syariah. Sangat pandai dalam bertarung. Lantas apa yang kau membuatmu datang jauh-jauh datang kemari, nak? Ceritanya sangat panjang Tuan. Hamba akan menceritakannya lain kali. Hamba memang datang ke sini untuk menyelamatkan negeri Antah Berantah. Sayembara, Raja Kabir pun lalu menikahkan Dewi Kemalasari dengan Indra Bangsawan. Pesta pernikahan itu dilangsungkan secara mewah selama 7 hari 7 malam. Pada suatu malam, Pangeran Indra Bangsawan mengatakan pada sang istri kalau ia hendak menemui nenek-nenek di negeri Lorong Antah. Ia ingin mengambil buluh perindu dan hendak menyerahkannya kepada sang ayah. Adinda, Kanda merindukan kedua orang tua dan kakak Kanda. Esok Kanda berencana pergi ke rumah seorang kakek untuk mengambil bulu perindu. Lalu Kanda akan kembali ke negeri Kobat Syahril. Maukah Adinda ikut bersama Kanda? Tentu saja Kanda, Adinda siap mengabdi pada Kakanda. Setelah itu, mereka memohon izin pada Raja Kabir. Wahai Indra Bangsawan, pergilah temui orang tuamu. Setelah mengambil buluh perindu, Indra Bangsawan, istrinya, dan para pasukan pun melanjutkan perjalanan. Setibanya di sana, para rakyat langsung menyambut pangeran dengan sukacita. Begitu pula dengan Raja Indra Bungsu dan Permaisuri Siti Kendi. Mereka sangat bahagia karena anaknya telah kembali. Pada saat yang bersamaan, Pangeran Syahperi dan istrinya juga kembali ke istana. Saudara kembar ini sontak langsung berpelukan. Akhirnya kita bisa bertemu lagi, saudaraku. Kita bisa bertemu lagi di istana. Benar. Kita sangat senang sekali bertemu lagi dengan keadaan yang sama. Maka Raja mengumumkan bahwa Indra Bangsawan adalah penerusnya.